bakalan ngobrolin oke, kita bakalan ngobrolin tentang, eee, tidak apa-apa menjadi ibu yang tidak sempurna, dan ini tentu aja ada, korelasinya sama buku yang udah diterbitin sama Kak, Ayu Setyartini ya tentu saja, dan teman-teman di sini nanti kita bisa berdiskusi dan kalau semisal nanti teman-teman ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa langsung nulis di kolom komentar aja ya, nanti pertanyaannya bakalan aku bacain dan bakalan aku, tanyakan ke Mbak Uci. Oke. Sebelumnya, aku tadi dapat ini dari Kak Dila, Mbak Uci tadi nyiapin PPT juga ya? Soalnya kita dari Bentang itu ekspektasinya bakalan ngobrol kayak yang di live Instagram gitu loh, Kak. Tapi Oh, ternyata oh Mbak Uci boleh aja. nyiapin PPT juga ya? Boleh, boleh aja sih Mbak. Itu teman-teman saya banyak yang belum bisa masuk, Mbak Sally. Yang Iya, dari karena ini penuh kapasitasnya Mbak Uci. Gimana oh, ini? gitu Aduh, ya. aku juga Atau mungkin kaget banget bisa ternyata sebanyak itu. ini Mbak Sally bisa difasilitasi untuk di live Zoom, YouTube seperti itu, bisa ya? Ini teman-teman banyak yang, wah kenapa saya nggak bisa masuk gitu ya? Iya. Mbak, aku hubungi dulu Kak Dila ya, Oh, supaya beliau mungkin bisa ini. baik-baik. Ditunggu Mbak. Oke, sebentar ya teman-teman. Ternyata Mbak Dila juga nggak bisa masuk. Mbak Dilanya nggak bisa masuk. Ini pas 300 ya Mbak ya, jadi nggak bisa, dia waiting list jadinya ya. Ya, Oke, oke, nggak apa-apa tapi sih Mbak. mungkin ini mungkin bisa diusahakan sama Kak Dila dulu, tapi kalau semisal sambil nunggu kita lanjut aja gimana nih Mbak Uci? Baik-baik, boleh Mbak. Oke. Kalau semisal nanti, dari pihak Bentang ternyata belum bisa menampilkan live YouTube gimana, Kak? Soalnya kayaknya dari Mbak Dila ini kesulitan deh. Ya tidak apa-apa, yang penting sudah ada rekamannya, nanti mungkin bisa di ini ya, disampaikan rekaman tersebut di YouTube-nya mungkin Mbak. Banyak yang tidak bisa masuk ternyata. Sayang banget ya, padahal antusias sekali. Ya tidak apa-apa Mbak. Nanti kan mungkin ada yang meninggalkan ruang virtual ini, bisa nanti diganti dengan yang masih ini ya. Yang penting saya sudah info untuk menunggu. Ya tidak enak juga menunggu ya. Nggak apa-apa Mbak. Oke lanjut saja ya. Oke, mungkin, eee, karena saya tadi sudah perkenalkan diri, mungkin bisa langsung aja Mbak Uci, silahkan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mbak Sally. Ketemu lagi ya. Dan rekan-rekan ini saya lihat banyak juga mahasiswa ya. Mahasiswa saya dan ada beberapa teman-teman yang pernah saya ajar dulu di SMA gitu ya. Yang sekarang juga sudah menjadi ibu gitu. Banyak juga, kemudian teman-teman kantor saya juga banyak di sini ya, saya lihat. Tetapi ada beberapa yang banyak sekali yang tidak bisa masuk ya. Karena saya juga tidak tahu bahwa kuotanya ternyata terbatas gitu ya. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan nama saya Ninyoman Ayu Suciartini. Kita ada di ruang virtual ini bersama penerbit bersama redaktur juga ya dari Bentang, Mbak Sally, yang akan mungkin bisa membuka
tabir yang lebih dalam terkait buku Racun Puan gitu ya. Tapi sebelumnya saya bisa share materi saya, Mbak. Boleh, Mbak, silahkan. Baik. Ya, saya izin share materi ya. Bagi teman-teman yang mungkin ada dalam kondisi yang prima atau kondisi yang sedang ini luang ya, boleh menampilkan wajahnya supaya saya kenal gitu. Mbak Sally juga kenal gitu ya. Siapa tahu dari Bentang ada ini ya, mencari sosok untuk ini ya, film gitu kan bisa dilihat dari wajah-wajahnya, diramal wajah-wajahnya gitu ya Mbak ya. Iya, silakan teman-teman, open cam Iya. ya. Kalau kondisinya lagi baik ya, tapi kalau tidak ya tidak masalah ya. Baik, saya izin berbagi materi. Oke, apa bisa terlihat dengan jelas ya, Mbak? Sudah ya, Kak? Oke, sudah terlihat ya? Sudah. Sebentar. Wah, ini ikutan error ini saya ya. Baik, saya ini ya, saya punya satu biodata yang mungkin pribadi saya ini sudah banyak yang tahu seperti itu, atau mungkin teman-teman yang di luar Bali gitu mengenal saya juga berapa gitu ya, tapi tidak tahu secara detail. Nah, ini sekilas tentang diri saya. Dan hari ini sebenarnya Bentang memberikan saya sebuah tema gitu ya, tema yang general sekali, yaitu kesehatan mental. Kan ya kita merayakan Festival Kesehatan Mental di bulan Oktober. Dan didapuklah saya untuk kembali dalam membincangkan gitu ya, memperbincangkan masalah mengenai tidak apa-apa menjadi ibu yang tidak sempurna seperti itu ya. Apa-apa apabila menjadi ibu yang sempurna, karena sejauh pengamatan saya tidak pernah ada yang mengklaim bahwa saya adalah ibu yang sempurna seperti itu ya. Tapi kalau kita berbincang Mbak Sally ya, kalau kita berbincang mengenai tema itu sangat umum juga Mbak gitu. Jadi saya kerucutkan tema itu menjadi sebuah topik yang sekiranya bisa lebih nyambung dengan para puan dan para tuan semuanya gitu ya, agar tidak perspektifnya jauh sekali gitu. Nah, di sini saya mengambil tema atau topiknya yang ingin saya kedepankan gitu, karena menjadi ibu itu kan banyak sekali dimensinya ya. Ada ada dengan kegiatan domestik, kemudian tuntutan, beban dan lain sebagainya. Nah, di sini saya kerucutkan kembali topiknya itu menjadi rapuh dan kukuhnya seorang anak itu ya, disebabkan oleh lisan seorang ibu gitu. Jadi relate sekali dengan kemampuan berbahasa gitu ya Mbak ya. Jadi kemampuan berbahasa ibu, bagaimana dia dapat menjaga atau dapat mengontrol, mengkondisikan lisannya, itu akan berdampak sangat-sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan mental seorang anak. Nah, kalau di sini saya menampilkan sebuah meme, bisa dibilang seperti itu, karikatur. Nah, ini relate dengan keadaan di Bali seperti itu, Mbak. Bahwa perempuan Bali atau perempuan-perempuan yang masih ini ya, memegang teguh budaya-budaya, kemudian ada juga patriarki di sana, banyak yang harus dijunjung gitu ya. Perempuan itu semiotiknya banyak sekali yang harus dijunjung. Ada, kalau di Bali sendiri ada filsafat, ritual, etika dan lain sebagainya. Mungkin ini juga bertaut dengan budaya-budaya atau perempuan-perempuan berbudaya yang di lokasi-lokasi lainnya. Jadi banyak sekali yang memang beban perempuan itu memang harus dijunjung gitu ya. Jadi tidak boleh disepelekan antara satu dengan yang lainnya. Nah, berbincang mengenai bagaimana rapuh dan kukuhnya seorang lisan seorang ibu itu berdampak pada perkembangan atau kesehatan mental anak. Jadi ini saya kutip teorinya. Kalau kita berbicara mengenai lisan, jadi ibaratnya itu kalau ada teorinya ya Mbak Celia dan kawan-kawan semuanya, itu ada yang namanya bahasa ibu. Nah, di sini saya bacakan sejenak bahwa bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali diajarkan seorang sejak kecil sehingga dia menjadi punya landasan atau dasar komunikasi. Kemudian bahasa itu memegang 4 kekuatan, yaitu kekeluargaan, toleransi, pelestarian, dan keragaman. Kemudian UNESCO juga
mencantumkan satu teori tentang bahasa ibu, bahwa UNESCO melihat pelestarian bahasa itu untuk memperkokoh mutu manusia. Nah, dari semua teori itu kan mengenai bahasa ibu ya. Bahasa ibu adalah bahasa yang mungkin masuk di dalamnya adalah bahasa daerah atau bahasa yang kali pertama dikenalkan dari lisan ibu kepada anaknya seperti itu. Nah, berangkat dari teori ini, kemudian saya bandingkan atau saya analogikan dengan bagaimana bahasa ibu, bahasa yaitu kalimat, kata, narasi, perintah, kemarahan, lisan seorang ibu itu berpengaruh kuat pada kesehatan mental anak. Nah, jadi di sini teorinya sangat sangat apa namanya itu sangat relate sekali ya Mbak ya, antara bahasa ibu yang pertama kali didengarkan dan juga bagaimana lisan seorang ibu itu bisa mempengaruhi kesehatan mental anak-anaknya. Nah, mungkin teman-teman di sini atau Mbak Sally juga pernah membaca bahwa memang wanita atau perempuan atau yang bahkan menjadi ibu, sudah menjadi ibu itu memiliki kecerdasan linguistik yang lebih lebih apa ya, lebih lebih baik daripada laki-laki. Sehingga ketika misalnya gitu ya, Mbak Sally kan belum berkeluarga nih ya. Mbak Sally ngomong kalau lagi capek gitu atau mau makan apa gitu kan, Mbak Sally bilang terserah gitu ya. Ya kalau laki-lakinya itu apa namanya itu mentransfer itu atau apa ya istilahnya ya, memaknai itu adalah oh ya terserah berarti saya boleh dong melakukan apapun gitu ya untuk memberikan makan Mbak Sally seperti itu. Jadi sebenarnya bahasa terserah itu ada bungkusnya gitu ya Mbak Sally. Nah inilah yang dimaksud bahwa ketika seorang laki-laki atau perempuan tidak memiliki skemata terkait kecerdasan linguistik ini, maka itu akan menjadi perkara. Ya salah satunya itu berdampak pada komunikasi. Nah, dalam buku The Female Brain itu dinyatakan bahwa wanita mengeluarkan 20.000 kata per harinya dibanding laki-laki yaitu hanya 7.000. Nah, ini banyak di debat gitu ya, Mbak Sally dan rekan-rekan semuanya yang hadir di ruang virtual, banyak sekali di debat gitu ya. Enggak, bahwa pria itu sebenarnya juga mengeluarkan kata-kata yang banyak gitu ya. Tapi hasil penelusuran saya di jejak digital maupun jurnal itu memang ada gitu ya. Memang ada apa istilahnya perbedaan gitu ya, perbedaan penelitian bahwa berapa sih sebenarnya manusia mengeluarkan kata-katanya per hari. Tetapi tidak ada penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah laki-laki itu, jumlah kata per hari laki-laki itu lebih besar dari wanita. Paling perbandingannya 20.000 dengan 15.000, 20.000 dengan 10.000 seperti itu ya. Nah, di sini mengakibatkan bahwa seorang wanita ataupun yang nantinya akan menjadi istri dan akhirnya menjadi ibu, itu introvert sekalipun dia akan lebih cerewet. Lebih cerewet ketika ada di rumah gitu ya. Jadi 20.000 lisan ibu per hari misalnya kita bandingkan ke ibu, itu harus dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang istilahnya memotivasi, istilahnya menginspirasi. Nah, bisa dibandingkan Mbak Sally dan rekan-rekan semua di ruang virtual. Kalau 20.000 dan ibu itu mohon maaf gitu ya, ibu rumah tangga, kemudian dengan segala beban domestik yang ada di kepalanya, kemudian tidak mendapat support system yang baik, tidak mendapatkan apa ya istilahnya dukungan seperti itu, 20.000 itu seluruhnya atau bahkan setengahnya itu adalah lisan yang kurang baik, bisa diibaratkan kan bagaimana rumah itu menjadi neraka kedua gitu ya setelah sekolah ataupun pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, ini penelitiannya menarik sekali gitu ya. Jadi saya pun menyadari gitu ya bahwa oh iya, saya itu 20.000 kata misalnya, wah bahkan lebih mungkin ya Mbak ya kalau misalnya kita pacaran atau bergandengan hidup dengan seorang guru atau dosen gitu ya. Wah, itu tidak bisa dipungut gitu ya kata-katanya berapa per harinya itu tidak bisa dipungut. Nah, ada kondisi lain juga dihadapkan oleh seorang perempuan bahwa orang tua terutamanya ya. Nah, ini kan kebanyakan mahasiswa yang hadir di sini ya. Sekarang mulailah menerka-nerka gitu ya, bagaimana kehidupan Anda pada saat kecil gitu ya. Nah, apakah saya dibesarkan dengan lisan yang baik atau bagaimana dukungan orang tua saya, terutamanya ayah dan ibu Anda gitu ya, untuk membentuk kepribadian Anda sejauh ini. Nah, kalau yang masih semester 1 ini bisa mulai untuk oh ya, saya harus cari
cari circle yang berbeda ketika di rumah misalnya tidak memberikan hal-hal yang positif atau berdampak baik. Nah, kalau untuk orang tua, calon orang tua ataupun siapapun perempuan yang nantinya akan menjadi istri dan menjadi ibu, itu tidak mungkin meminta anak untuk mengerti situasi yang sedang dihadapi orang tuanya. Bahkan mungkin sebaliknya orang tua yang harus wajib memahami dunia anak-anak, dan karena orang tua telah merasakan terlebih dahulu. Misalnya saya kan sebelum saya jadi ibu, saya adalah anak gitu ya Mbak ya. Saya tahu bagaimana sakitnya ketika mendapat kata-kata yang kurang baik gitu. Dan itu pun dilakukan oleh orang tua kita sendiri misalnya. Nah, kalau perasaan seperti itu saya pernah rasakan, wajar nggak kalau saya itu ingin anak-anak saya tidak pernah merasakan hal yang demikian, gitu kan? Itu wajar sekali gitu ya. Nah, ini penting sekali bagaimana perkembangan anak itu berpengaruh sekali terhadap apa yang disampaikan oleh ibu sebagai pendidik utama dan pertama di keluarga. Nah, ini kemarin ada kasus gitu ya di TikTok saya lihat dan juga di media sosial, mungkin teman-teman sudah melihatnya gitu ya. Ini apa, sangat disayangkan sekali, misalnya dalam perspektif perempuan gitu ya, entah perempuan yang sudah jadi ibu atau belum gitu ya. Ada satu kalimat gitu yang viral sekali, itu masuk FYP gitu ya. Saya baru buka padahal saya nggak pernah cari gitu, tetapi ada gitu ya. Dia ada satu kalimat, ada narasi bahwa perundung pertama itu adalah ibunya sendiri. Wah, saya jadi berpikir gitu ya Mbak Seli ya, bahwa sebenarnya saya kalau melihat flashback ke belakang gitu, saya pernah merundung anak saya sendiri, gitu Mbak Seli. Jadi misalnya anak saya itu kan suka bengong Mbak, suka bengong, saya nggak ngerti ya, bengong itu bengong gitu Mbak, sehingga apa ya, sehingga itu membuat satu kondisi yang ketika genting Mbak ya, itu mobilitas saya itu nggak bisa jalan, gitu. Bengong Mbak, misalnya ketika saya mau, cepat-cepat untuk mengantar dia pulang dari sekolah gitu ya, saya harus cepat-cepat atau buru-buru ke kampus, dia bengong Mbak, dalam keadaan bengong tidak jalan gitu. Terus karena itu berulang terjadi gitu ya selama berapa kali dia sekolah dengan keadaan genting saya juga yang harus secepat mungkin saya sudah memanajemen waktu dengan baik dan dia ada pada kondisi stagnan bengong gitu ya Mbak ya. Itu sangat-sangat membuat membuat apa ya, segala plan yang sudah saya bangun itu seketika runtuh gitu ya Mbak ya. Gimana kalau kita nggak bisa keluar kata-kata yang kalau saya bisa katakan bahwa waktu itu mungkin keluarnya lisan marah-marah gitu ya. Tidak memungkiri juga gitu dalam kondisi seperti itu gitu ya Mbak ya. Kemudian saya tanya di suatu kesempatan sebelum tidur gitu, saya tanya, "Kak, kenapa sih suka bengong?" Wah, raut wajahnya itu udah lain gitu ya, Mbak Seli ya. Raut wajahnya itu udah lain. Lain dalam arti dia seperti, "Saya tidak ingin ditanyai seperti ini," gitu. Terus saya ulik lagi, umur 4 tahun gitu ya, kan belum bisa kalau kita, terus yang menggali pasti dapat jawabannya gitu ya, Mbak, ya. Belum bisa dia yang menuntun kita, tapi kita yang menuntun jawaban itu gitu. "Kakak marah ya kalau, mama panggil tukang bengong?" Terus dia jawab, "Mama jangan panggil kayak gitu lagi, Kakak nggak suka." Nah, dari situ udah berpikir gitu ya, Mbak, ya, padahal itu tidak ada hubungannya dengan, body shaming gitu ya, Mbak, ya, dalam arti, kan biasanya ibu-ibu yang, tanpa sadar gitu ya, misalnya badan anaknya itu gemoy dipanggil, "Eh, Dek gemoy sini sini," gitu. Padahal kan tukang bengong itu tidak melangkah ke fisik gitu ya. "Kakak marah ya dipanggil tukang bengong?" Gitu. "Enggak suka Kakak mah dipanggil tukang bengong." Ada semacam, apa ya, rasa sakit atau rasa kecewa dan, matanya itu udah mulai berkaca-kaca gitu ketika saya panggil tukang bengong. Nah, saya kemudian tahu diri gitu bahwa anak saya tuh nggak suka dipanggil tukang bengong. Jadi saya pernah merundung anak saya sendiri, Mbak, dan saya berkata, "Oh, tidak apa-apa, itu menjadi pembelajaran buat saya," gitu ya. Jadi untuk kedepannya itu saya nggak akan panggil, dia si tukang bengong. Padahal kan bengong itu, saya pun sendiri sering melakukannya gitu ya. Entah itu halusinasi, berimajinasi dan lain sebagainya gitu kan. Penting juga sebenarnya bengong gitu. Nah, itulah kenapa seorang ibu itu bisa dikatakan sebagai perundung pertama, yang sejatinya dilakukan secara tidak sadar. Nah ini, apa,
saya ambil dari jurnal bahwa intimidasi secara verbal itu menjadi bentuk perbuatan yang paling sering digunakan untuk pelaku intimidasi perempuan gitu ya, dan persentasenya juga besar gitu, Mbak. Dan saya sedikit cerita terkait verbal ini, bagaimana dia bisa memotivasi dan juga sekaligus bisa meruntuhkan seseorang, apalagi orang yang sangat dekat dengan kita, yaitu anak kita sendiri atau orang-orang di sekeliling gitu ya. Misalnya, ketika saya bertemu dengan teman yang sudah lama tidak pernah bertemu gitu Mbak Celia. Kemudian saya tanya gitu, berdialog, apa kabar, anaknya berapa sekarang gitu, kemudian gimana kerjaannya gitu. Oh dia menjawab dengan ya ala basa-basi seperti itu. Tetapi ketika sudah paruh waktu gitu saya berdialog, kemudian saya dekati dia dan saya tepuk pundaknya gitu ya. Gimana, kamu bahagia? Wah, secara serta-merta air matanya tumpah, Mbak. Oh, dia menjelaskan, "Oh, gini ya jadi ibu tuh rasanya," gitu ya. Ya, transformasi menjadi ibu itu mungkin Mbak Sally, dan teman-teman di sini belum merasakan gitu ya, bahwa bisa saya katakan transformasi seorang perempuan menjadi ibu itu adalah transformasi yang mungkin paling berat, paling butuh perjuangan dan, paling apa ya, wah paling bisa menentukan kejiwaan kita seterusnya gitu. Ya, jadi jangan pernah menganggap remeh bagaimana, "Oh, biasa ya jadi ibu, wah, dulu juga saya pernah merasakan." Enggak setiap orang itu sama, proses, transformasinya dan bagaimana dia bisa menerima dirinya, dengan hadirnya orang lain, dalam arti orang yang sangat dinantikan, dijatuh cinta sebelum bertemu gitu ya, Mbak, ya istilahnya. Nah ini, saya bisa ibaratkan, lisan seorang ibu itu ada 2 posisi yang bersifat paradoks. Yang pertama itu magisnya. Wah, kalau magisnya saya mungkin Mbak Sally ya lagi ada di perantauan sekarang? Mbak Sally ada di perantauan nggak sekarang? Enggak ya? Enggak ada di, oh dekat sama ibu berarti ya? Atau teman-teman yang mungkin lagi LDR atau lagi kos gitu ya, magisnya, lisan ibu itu kan sudah tidak diragukan lagi gitu ya, bahkan seluruh dunia kita bisa ambil dan, kalau misalnya kita buat buku itu banyak sekali halamannya yang bisa kita buat gitu ya. Dan ya kalau saya ambil di sini semua karikatur yang saya berikan ini, ya mungkin ini ibu dalam kondisi normal ya, bukan ibu dalam arti ketika dia dikejar oleh deadline, ketika dia dikejar oleh, hal-hal lain gitu ya, bisa saja dia marah gitu. Tidak apa-apa ya, marah dalam arti memberikan memberikan apa ya, memberikan, efek pengertian terhadap anak, itu tidak apa-apa, tapi jangan marahnya itu sampai dihitung oleh anaknya gitu ya, "Mama sehari ini udah 20 kali marah." Jadi jadi itu menjadi pertimbangan juga. Oke, saya tidak berbicara mengenai magisnya, lisan ibu, ya. Itu sudah semua teman-teman bahkan, saya pun merasakan gitu ya bagaimana doa seorang ibu dan lain sebagainya, ucapan-ucapan dan lain sebagainya, motivasi gitu ya. Nah, yang saya takutkan gitu ya dan saya juga, baru menyadari itu tragisnya lisan ibu. Nggih, kasus beberapa yang tadi saya sempat sampaikan itu, seorang mahasiswa, UNES ya yang bunuh diri dan saya juga tidak tahu kronologinya, secara mendetail, eee dan saya lihat itu kolom komentarnya itu penuh sekali, Mbak, dengan bagaimana tuntutan seorang anak perempuan dari ibunya gitu ya. Waduh, saya jadi ini ya, saya jadi takut gitu, apakah saya menuntut anak saya gitu. Jadi saya punya mindset lain gitu ya, Mbak, ya, dalam arti, wah enggak, saya harus bisa membuat anak saya itu bahagia, entah dia jadi apa, entah dia berproses seperti apa, kemudian dia jatuh cintanya bagaimana, pokoknya dia harus bahagia. Nah, kita bisa cermati teman-teman. Di kolom komentar itu, saya bacakan satu ya, misalnya, "Banyak anak yang takut gagal, membahagiakan orang tuanya termasuk aku." Dan ini nyata gitu ya, Mbak, ya, bukan akun robot atau apa yang membuat gitu ya. Semoga ini bisa dilihat oleh ibu-ibunya mereka yang berkomentar gitu. Nah, ini ada juga teh list, "Orang lain udah punya anak, kamu kapan?" Waduh, ini dia udah transfer buat orang tua, dia kerjaannya bagus loh, kok kamu sekarang jerawatan, sakit tapi dipendam. Nah, banyak hal seperti ini, Mbak, jadi bukan hanya di dunia virtual, tetapi di dunia nyata, tragisnya lisan ibu itu juga sampai, terus mengakar di benak, teman-teman atau, perempuan-perempuan gitu dan juga laki-laki bisa merasakan ini gitu ya, Mbak, ya, bisa juga, kena, hal semacam ini. Nah, ini
saya kaget juga, saya ambil beberapa tangkapan layar atau screenshot. Ini sampai ada komunitasnya loh, Mbak Sally. Ya, dia menyamakan diri apa nih, insecure girl gitu ya, insecure girl gitu. Waduh, jadi, waduh kalau kasihan banget gitu ya ibu-ibunya, kalau misalnya ya seperti saya sendiri menangkap hal-hal semacam ini, jadi saya punya kekhawatiran sendiri. Jadi ada ketika kasus ini mulai muncul itu, ada lagi, yang viral gitu ya, ibu-ibu yang memanggil anaknya, "Nak pulang, tidak apa-apa kamu tidak jadi sarjana, tidak apa-apa kamu tidak menjadi, yang hebat, berprestasi, yang penting kamu pulang dan ingat, bahwa ada ibu yang menunggumu." Wah, itu kan jadi semacam apa ya, semacam tujuan lain yang akhirnya membelot gitu ya terhadap tujuan yang sebenarnya ibu itu inginkan, yaitu kesuksesan anak-anaknya gitu ya. Ini parah sih kalau saya bilang narasi-narasi seperti ini, terutama yang, bagian kedua itu, mereka bilang support system terbaik adalah seorang ibu, tapi nyatanya ibu sendirilah yang merusak mental anaknya habis-habisan dengan perkataannya. Nah, jadi ini benar jadi ini benar-benar, bisa dipahami oleh seorang ibu bahwa kekuatan, lisan itu tidak sepele gitu ya. Jadi benar-benar harus dipikirkan, kalau kita lagi marah boleh kok kita duduk gitu ya, boleh kita, main HP dulu sebentar gitu ya, atau nyari hal-hal yang kita sukai, kemudian baru kita bisa melisankan hal-hal yang baik, seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah ini, saya juga mengalami Mbak. Dulu, nanti kalau saya punya anak, aku udah mau jadi tidak mau jadi ibu yang galak dan cerewet. Nyatanya itu tidak semulus yang kita planning gitu ya Mbak ya. Jadi kadang-kadang saya juga, sering gitu, apalagi, ibu dengan satu anak okelah masih masih bisa ini ya, sayang-sayangan, wah selalu menjadi, kalau ibu, baru gitu, selalu menjadi ahli gitu ya, tiba-tiba ahli dalam hal, feses anak gitu ya. Kan biasanya kalau bayi itu, feses itu menjadi tanda dia sakit atau dia sehat seperti itu ya. Bisa jadi ahli ginjal tiba-tiba ya Mbak ya, kalau ibu itu bisa menjadi sosok ahli apapun, bisa jadi ahli parenting, bisa jadi ahli, psikolog gitu ya, bisa jadi seperti itu. Jadi, buat ibu baru, itu banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang bisa membuat dia terbuka gitu ya dunianya. Tapi kalau udah ibu 3 anak, udahlah gitu ya. Jadi, sepertinya ya sudah anaknya mau kayak gimana terserah gitu, tapi itu juga nggak bagus gitu ya, Mbak, ya. Jadi harus konsisten antara 1, 2, sampai 3 gitu ya. Apalagi mereka yang punya banyak anak juga harus konsisten menghadapi, fase itu. Nah, di Racun Puan, teman-teman sekalian, juga ini menjadi topik yang hangat gitu ya untuk diperbincangkan. Nah, saya kutip beberapa. Nah ini, dari Kawa yang menyampaikannya ya, saya ambil dari Instagram-nya Bentang ini, karena seperti yang kemarin sudah di, live Instagram Mbak Sally, saya takut untuk membuka buku saya gitu ya, novel saya. Saya takut, ya banyak ketakutan gitu ya, kekhawatiran seperti saya bagaimana, anak saya gitu ya Mbak ya, saya khawatir juga bahwa buku itu kan anak fiksi saya gitu, anak fiksi. Jadi saya punya, banyak anak gitu ya. Nah, ini anak adalah korban mimpi-mimpi kita. Anak tidak membutuhkan apa yang sering kita impikan, ia lebih butuh, aku dan kamu untuk mendengar mimpi-mimpinya. Dia banyak sekali punya mimpi, setengahnya adalah tentang membuat kita bahagia. Nah itu, kalau ini tidak dikomunikasikan, ya, tidak duduk gitu ya, atau tidak berdiskusi bersama, ini akan menjadi rancu. Entah anak itu pengennya seperti apa, orang tuanya seperti apa, kan tidak pernah bisa bertemu. Larilah mereka ketika, tidak mendapatkan itu, tidak mendapatkan kenyamanan dari orang tua, larilah ke gadget. Jadi sekarang kalau saya jadi gadget gitu ya, atau gawai, istilah dalam bahasa Indonesianya, itu merasa dipersalahkan. Anak terlambat berbicara, dipersalahkan adalah gawai, gitu. Padahal ibunya tidak pernah ngajarin gitu ya. Anak, kemudian berakhlak yang kurang baik, disalahkan adalah gawai. Tapi padahal kan pendidik pertama dan utama itu adalah seorang ibu dan juga ayah gitu ya, walaupun tidak 100% ayah juga ikut terlibat di dalamnya. Nah, pekerjaan menjadi ibu itu tidak bisa resign ya. Saya pengen resign waktu saya punya 3 anak, Mbak. Waduh capek luar biasa, tapi nggak bisa gitu ya, karena ijazahnya langsung ditandatangani oleh Tuhan gitu ya. Jadi yang perempuan-perempuan ini juga harus,
siap gitu ya dengan kondisi wah, makanya banyak orang yang memilih, tidak memiliki anak itu juga tidak boleh dihujat gitu ya atau dipersalahkan. Ya karena memang kesiapan seorang itu, ini ya berbeda-beda, tapi kalau, Anda tahu gitu ya misalnya yang sudah punya planning bahwa saya tidak punya anak, mempunyai anak itu bahagianya itu wah seperti dunia itu punya kita gitu. Tapi ya untuk mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa itu juga perjalanannya tidak mudah, gitu ya. Ini saya kutip dari Samudra di buku Racun Puan. Nah ini, narasinya bagus ya Mbak ya, ibu boleh tidak sempurna. Ini ada narasi yang saya kutip dari salah satu website yang dia cerita gitu, bahwa lucunya ketika saya membahas mengenai kelelahan saya menjadi ibu, komentar yang cukup sering saya dengar adalah, "Bersyukurlah, banyak orang yang ingin jadi ibu seperti kamu." Kalimat ini terdengar seperti mendukung, tapi sebetulnya pernyataan ini justru menyakitkan karena artinya kelelahan kita tidak diakui dan tidak sebanding dengan orang lain yang katakanlah lebih menderita. Bukan berarti saya tidak bersyukur, tapi saya hanya ingin didengarkan. Dengan didengarkan keluhannya dan mendapatkan validasi atas perasaannya, para ibu sudah cukup merasa lega. Nah, sebenarnya itulah yang dibutuhkan oleh seorang ibu, apalagi seorang perempuan ya, Mbak, ya. Belum menjadi ibu, itu juga perlu bahwa, perasaan didengar. Telinga orang sekarang kan, aduh, susah sekali untuk mendengar. Orang itu banyak yang mahir berbicara, tapi, sedikit sekali yang pandai untuk mendengar, seperti itu. Jadi, baik-baiklah ketika Anda punya pasangan atau orang tua yang mendengar secara saksama, apa yang Anda ceritakan, apa yang Anda keluhkan. Oke, tampaknya itu saja yang dapat saya sampaikan, Mbak, dan saya izin memperkenalkan karya-karya saya ya, Mbak Seli ya, semoga, ada waktu nih. Ini karya saya, Mimpi Itu Gratis yang pertama, Mbak, itu ketika saya mengulas tentang perjalanan, teman-teman di Papua gitu ya, yang bahkan untuk mendapatkan hal yang menurut kita itu adalah standar sekali, mereka tidak mendapatkan gitu ya. Kemudian ada pula perjalanan saya dengan, karya berbahasa Bali gitu ya, Tatu Anak Loh, kemudian Bali Plastik dan lain sebagainya. Kemudian, ini juga karya, biografi, yang saya ambil dari anak-anak di perbatasan timur yang, memang terbatas secara ekonomi tetapi, dia tidak menjadikan halangan untuk meraih apapun yang dia inginkan, seperti itu. Kemudian ini karena saya Mbak, seorang ibu ya di 2018 itu transformasi terluas, terdalam, terberat gitu ya. Saya itu, istilah Balinya itu jengah gitu ya Mbak ya, malu. Anak-anak saya itu, kurang sekali mendapatkan buku-buku cerita yang baik bertemakan anak-anak. Jadi saya tidak bisa menyalahkan keadaan, tidak bisa menuntut jadi saya buat sendiri Mbak, buku anak. Jadi mereka, jadi, misalnya, anak saya yang pertama itu jadi tahu gitu ya, bahwa, oh ini karya ibunya gitu ya, walaupun dia belum memahami, tetapi suatu saat itu pasti akan melekat di, benak anak saya. Kemudian ini juga saya membuat buku cerita anak tentang kearifan lokal. Kemudian buku saya yang lain novel, yang pertama itu, Biang ya, ini juga menjadi, novel terbaik di Kemendikbud di tahun 2022, novelis terbaik ya gitu Mbak ya. Dan ini perjalanan beberapa karya saya, di pandemi juga saya produktif Mbak. Jadi pandemi itu benar-benar mengungkung seorang yang aduh, saya biasanya keluar, tapi pandemi itu menyebabkan, waduh, selama sebulan itu penuh tidak keluar gitu ya. Jadi apa yang bisa kita kerjakan agar tidak mati gitu ya, dalam artinya mati suri, ya berkarya gitu. Ya baik Mbak, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada sesuatu yang, berdampak baik, terkait lisan saya hari ini gitu ya. Saya kembalikan ke Mbak Seli. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Uci, keren banget. Iya sih aku relate banget sih, emang perempuan pertama itu emang cerewet banget ya, dan aku menyadari itu sebagai perempuan gitu loh. Bahkan kadang aku mikir gitu loh Mbak, ini emang dasarnya aku yang terlalu cerewet apa emang perempuan itu dasarnya cerewet sih? Cuman ya udahlah ya. Teman-teman kalau semisal teman-teman ada pertanyaan, silakan menulis di ini ya, di kolom komentar ini ya. Nanti bakalan aku bacain, terus bakalan dijawab sama Mbak Uci. Dan ini Mbak Uci, yang pengen aku tanyain itu,
Waktu aku baca buku Racun Puan, apalagi yang tentang Aruna, itu kan, Aruna itu hidup sebagai anak juga dia sedih gitu, dia sedih banget jadi anak. Terus akhirnya dia menikah, dia jadi istri, dia juga sedih banget hidup sama mertua gitu. Terus dia jadi ibu, dia juga sedih lagi gitu loh. Nah, apakah, eee, cerita itu tuh terinspirasi dari pengalamannya Mbak Uci atau pengalaman orang terdekatnya Mbak Uci atau gimana nih kalau boleh tahu? Oh ya, terima kasih Mbak Sally. Jadi kalau ini ya, stigma yang masih sangat-sangat melekat di, pembaca, di Indonesia gitu ya. Misalnya seseorang mengeluarkan buku, jadi itu, oh pasti kisah hidupnya gitu ya. Jadi belum Betul. bisa diseret, stigma itu gitu ya Mbak ya. Nah, kalau misalnya penulis atau pengarang gitu ya, yang sepenuhnya itu berkarya hanya karena fiksi itu tidak mungkin, Mbak, itu melelahkan. Nah, saya bisa menjawab di sini ketika, penulisan buku novel Racun Puan itu, ya banyak ya, Mbak, ya, dari pengalaman saya ada, ketika saya melihat juga situasi ada di sana, kemudian saya mendengar situasi kan saya, sudah sampaikan bahwa di 2018 itu, saya bersama teman-teman itu benar-benar, berubah gitu ya, kehidupannya dari seorang petualang yang kita kemana mana itu tidak memikirkan waktu gitu ya, Mbak, ya. Kemudian sekarang, jauh 30 menit saja ya, itu sudah mikirin hal-hal yang aneh gitu ya, Mbak, ya. Jadi bisa sangat-sangat merubah, transformasi seorang perempuan. Nah jadi, di saat di 2018 itulah banyak banyak keluhan, kemudian banyak juga yang cerita, banyak saya melihat, banyak kondisi-kondisi yang memang, relate dengan apa yang saya tulis di buku Racun Puan tersebut. Seperti itu, Mbak Sally. Jadi kalau murni semuanya, yang saya rasakan tidak ya, atau yang saya hadapi tidak. Tetapi ya murni itu terjadi, ya terjadi gitu. Karena saya sudah bilang kalau, penulis mungkin, beda ya, kalau saya misalnya disuruh menulis semuanya itu adalah fiksi atau imajinasi, wah payah Mbak. Nggak mungkin bisa berkembang, banyak gitu ya, paling 3 halaman sudah cukup gitu. Itu Mbak. Oke, ini kebetulan, ada pertanyaan nih, Mbak, Ya. dari Igusti Ayu Safita Aridewi. Selamat malam, sebelumnya perkenalkan nama saya Safita, izin bertanya kepada Bu Suci. Bagaimana cara untuk mengatasi rasa tekanan dan ekspektasi untuk menjadi ibu yang sempurna? Dan juga bagaimana cara untuk menemukan keseimbangan antara mengurus diri sendiri dan memenuhi kebutuhan anak dan keluarga? Silahkan dijawab, Mbak Uci. Wah ini kayak ujian tesis ya. Ya, Kak terima kasih ya. Untuk mengatasi rasa tekanan dan ekspektasi untuk menjadi ibu yang sempurna, ya kalau Savita gitu ya, mungkin belum berumah tangga gitu ya, saya sudah katakan bahwa tidak ada yang berani mengklaim bahwa dirinya adalah ibu yang sempurna. Kalau berani mungkin bisa dicek kejiwaannya ya Mbak Seli ya. Karena yang kita temui tidak, apa gitu tidak akan pernah sempurna gitu ya, kalau ibaratnya nilai 99 itu sudah nilainya manusia, kalau udah 100 itu punya Tuhan gitu ya. Jadi, bagaimana agar kita tidak tertekan, ya kita, ini aja ikhlas menjalani semua gitu, yang penting, satu ya, virus yang harus ditularkan adalah, Anda harus menjadi ibu yang bahagia dulu, baru itu bisa menularkan kebahagiaan kepada anak atau kepada rekan-rekan atau kepada siapapun yang Anda temui gitu ya. Tapi kalau Anda dalam kondisi tidak bahagia atau lagi uring-uringan, mending tidak ketemu orang karena itu bisa menular. Ya, kebahagiaan, kekesalan, kekecewaan itu cepat sekali menularnya. Ya, itu. Jadi jangan berekspektasi apapun gitu ya, lakukan dan hadapi gitu ya. Yang penting tidak sembunyi dari segala masalah. Kemudian kalau ada tekanan-tekanan terutama dalam lisan gitu ya, "Ih, seorang ibu baru melahirkan," gitu. Saya pernah ya gitu ya, Mbak, ya, Mbak Sally dan juga Savita, ketika saya baru melahirkan, "Ih, kok masih gendut?" gitu ya, "Kok masih gemuk?" Wah, ibu itu juga harus benar-benar merawat diri gitu ya. Baru 3 hari melahirkan saya disuruh udah ini ya, Mbak, ya, maksudnya udah kurus gitu. Waduh, ajaib banget gitu. Terus saya kembalikan gitu karena saya Langsing. karena saya harus saya menganggap bahwa itu, di luar nalar gitu ya pertanyaan dan, jawabannya, makanya saya tanya, "Wah, apa sih, rahasia biar cepet bisa kurus ya?" Saya balik tanya ke dia gitu ya, terus dia jawablah ngarul ngidul dan lain sebagainya. Nah, itu kan dia tidak sadar bahwa lisannya itu ternyata membuat, seseorang, tersakiti atau kecewa gitu. Nah, itu penting sekali untuk menjaga lisan kita ya.
Kemudian bagaimana cara menemukan keseimbangan antara mengurus diri sendiri dan memenuhi kebutuhan anak dan keluarga. Nah, saya juga tidak tahu tipsnya ya. Tadi kan saya sudah sampaikan gitu ya, bahwa tidak ada tips menjadi seorang ibu yang dengan ilmu parenting-nya yang luar biasa gitu. Kalau Anda menjadi ibu kemudian Anda ikut seminar-seminar itu nonsen, Mbak. Itu tidak berlaku gitu ya. Jadi tidak ada seminar sekali, misalnya seminar kilat 30 jam menjadi ibu gitu. Aduh, itu sudah dipastikan seminarnya itu bodong gitu ya. Saya sudah dari tahun berapa ya, 2018 saya menjadi ibu, sampai sekarang pun saya tidak bisa merinci atau yang baik itu seperti apa gitu, saya jalani dengan ikhlas semuanya gitu ya, semua yang terjadi, semua yang tidak bisa saya ubah, semua yang tidak bisa saya kendalikan, saya ikhlas mengalaminya. Walaupun pada saat itu mungkin sedang berjuang, tetapi sekarang, saya belajar dari kesalahan-kesalahan itu bahwa, kesalahan masih bisa diperbaiki untuk masa-masa yang akan datang, seperti itu. Jadi keseimbangan antara mengurus diri sendiri dan memenuhi kebutuhan anak dan keluarga, nah itu saya belajar manajemen waktu. Waduh, manajemen waktu seorang ibu itu benar-benar, harus, ini ya, bertahun-tahun dijalani prosesnya. Jadi kalau misalnya, sekarang Anda ingin kalau misalnya usia anak Anda itu masih 1 tahun sampai 5 tahun, itu, kita harus ikhlas bahwa merawat diri yang hanya bisa mandi gitu ya, bisa apa ya, bisa ke salon, me time gitu ya, Mbak, ya, itu harus disyukuri sekali. Janganlah kita berpikir akan nongkrong dengan teman gitu ya. Wah, kalau memang ada seperti itu, ya mungkin adalah bonus ya. Tetapi kalau saya belum mampu gitu ya, Mbak, ya, kalau misalnya anak-anak saya masih kecil gitu, saya harus nongkrong gitu dengan teman-teman, itu belum ada dalam pemikiran saya. Jadi, saya harus tahu bahwa batasan saya itu adalah ketika anak saya SMP. Sudah SMP anak saya itu mereka sudah tidak mau lagi, keluar bareng saya, Mbak. Jadi sewaktu yang singkat itu saya harus manfaatkan dengan baik. Saya harus membangun komunikasi dengan baik. Saya harus, apa ya, menanamkan hal-hal yang, baik kepada anak saya. Setelah itu mereka udah nggak mau dipegang tangannya gitu ya. Keponakan saya aja yang umurnya 6 tahun, gitu sekarang udah nggak mau ngikut, Mbak. Bahkan ditanya gitu ya, "Dek ikut tidak, hari ini mama pergi?" gitu. "Lama nggak, Ma?" Nah itu, jadi pertanyaan itu lama nggak, Mbak? Sakit hati banget itu, Mbak. Jadi kalau sampai SMP gitu ya, siapa ini yang tanya ya, Savita ya, sampai SMP saja, itu akan apa ya, akan bonding-nya lebih dapat gitu ya. Nanti itu akan berjalan dengan, sendirinya manajemen waktu. Itu penting sekali manajemen waktu. Ya, Savita terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Sally. Oke, terima kasih ya Mbak Ayu udah, menjawab pertanyaan dari Safita. Selanjutnya ini ada pertanyaan lain lagi nih, Mbak. Selamat Iya. malam, perkenalkan saya Galuh Pratnya. Pertanyaan saya, bagaimana cara menangani perasaan atau mental yang sudah dirusak oleh perkataan-perkataan seorang ibu terhadap anak, khususnya perempuan di zaman sekarang? Waduh, ini pertanyaan berat ya. Iya, terima kasih Galuh, mungkin banyak ya, anak yang mendapatkan lisan, yang kurang baik gitu dari, ibunya, sadar atau tidak sadar begitu ya, dan tidak banyak yang berani mengungkapkan. Nah, kalau sudah terlanjur, banyak, yang didapatkan dari lisan seorang ibu, percayalah bahwa itu dia lakukan tanpa sadar, ya. Walaupun keadaannya, "Oh tidak Bu, dia itu melakukan dengan sadar, ibu saya melakukan dengan sadar." Ya, yang kita bisa adalah memaafkan, ya, memaafkan semua lisan itu dan kita, rekam baik-baik, ya. Nanti itu akan berguna sekali ketika Anda bertemu dengan orang lain, apalagi ketika Anda punya pasangan dan ketika Anda menjadi ibu. Itu akan, berdampak ini sekali ya, berdampak sangat sangat besar gitu. Jadi tidak ada yang bisa Anda ubah gitu ya. Anda sudah menyerap, hal-hal yang, tidak baik dari lisan ibu, itu dimaafkan saja dulu. Dan, tidak lagi Anda bisa menularkan itu kepada anak Anda atau orang-orang yang Anda temui, gitu ya. Jadi inilah yang saya maksud di racun puan gitu ya. Sebenarnya racun-racun itu bisa beregenerasi gitu Mbak Dila ya. Tapi kalau bisa Anda sembuh dulu ya dengan trauma-trauma itu dan itu tidak akan menularkan kepada, pada akhirnya anak Anda, gitu ya. Dan kesadaran itu harus dimulai sejak sekarang gitu. Kalau nanti ibunya siapa ini Galuh ya, sudah tua misalnya atau, mungkin ada teman-teman yang, memiliki permasalahan demikian,
ketika dia sudah tua, ibu sudah tua, pasti ada momen-momen kita bisa apa ya, memaafkan segala hal yang pernah dia lakukan gitu ya. Jadi waktu dia masih muda mungkin tidak tahu gitu ya, kesadaran untuk berlisannya itu berdampak sangat sangat besar. Ya ibu saya juga pernah gitu ya, secara tidak langsung membandingkan saya dengan keponakannya gitu ya. "Oh dia juara loh, kok kamu enggak?" Itu sakitnya luar biasa gitu ya. Tapi saya sadar bahwa ibu ibu saya itu hanya mau memotivasi, tetapi caranya itu menyakitkan gitu ya. Sampai sekarang saya masih ingat, ya apalagi yang bisa saya perbuat selain memaafkan itu dan tidak mengulanginya itu pada, orang-orang yang saya temui, apalagi kepada anak saya. Begitu Galuh. Begitu ya Galuh. Galuh ini ya, semoga bisa berdamai dengan hal-hal yang terjadi gitu ya, dan bisa nanti, menularkan itu kalau misalnya Galuh jadi guru nanti gitu ya, guru SD apalagi, itu bisa, apa ya, ditiadakan hal-hal yang semacam itu. Nggih, silakan Mbak, dilanjutkan Mbak. Baik, terima kasih ya Mbak Uci buat jawabannya. Langsung ini ada pertanyaan lagi, banyak banget ya nanya, ya Allah seru banget. Selamat malam, perkenalkan saya Nikadek Dwi Antari, A2 DPS 101, mengenai kasus perempuan di luar Bali yang loncat dari lantai mall. Dia mahasiswa yang merasa gagal menjadi anak ataupun dalam perkuliahan dan akhirnya memilih untuk bunuh diri. Tetapi dia masih sempat membuat pesan terakhir untuk ibunya melalui surat. Bagaimana tanggapan ibu mengenai kasus tersebut? Waduh, Silakan. ini, saya jadi ahli forensik sekarang Mbak. Iya, itu kan tadi sudah saya sampaikan di, slide saya ya, bahwa itu juga saya ambil dari, kasus tersebut gitu ya. Apa, sebenarnya saya juga tidak mengikuti secara mendalam, mendetail terkait kasus itu, tetapi saya melihat kolom komentar yang akhirnya membawa saya pada simpulan bahwa sebenarnya terlalu banyak tuntutan yang diinginkan oleh ibunya gitu kan. Tidak apa-apa ya ibu kalau menuntut, tapi kalau boleh lisannya tidak seperti menuntut gitu ya. Nah ini yang susah gitu ya Mbak ya, gimana kita misalnya misalnya deh, jangan jadi ibu ya, untuk pasangan saja. Kamu lebih ini dong, lebih berempati dong, atau kamu lebih lebih, bisa mengerti dong perasaan saya gitu ya, dengan kode-kode gitu ya. Terus lakinya bilang, "Kalau kamu ingin ingin saya merubah sesuatu, tolong jangan kode-kode gitu ya, langsung saja ucapkan." Kan gitu ya Mbak ya. Jadi ini yang susah gimana caranya untuk kita bisa mengeluarkan lisan kita, tetapi, tidak bernada tekanan, bernada sindiran atau apapun. Nah, ini harus dipelajari dengan rentang waktu yang prosesnya lumayan panjang gitu ya. Nah, dari kasus itu, saya pikir, anaknya ini adalah nurut gitu ya, dalam arti, ingin sekali membahagiakan ibunya, kemudian berterima kasih, kemudian, membanggakan, tetapi mungkin ada satu masalah yang membuat dia itu merasa, sendirian menghadapinya gitu ya. Merasa bahwa kan bisa saja ya Mbak ya, namanya manusia, saya juga sering seperti itu. Saya sudah melakukan banyak hal, tetapi di satu momen itu saya melakukan kegagalan sekali gitu ya. Wah saya rasanya hancur bahkan, hal-hal yang sudah saya bangun, sedemikian, besar, sedemikian banyak itu rasanya tidak ada artinya, kan sering manusia merasakan seperti itu. Nah, inilah di sini butuh teman, butuh pemahaman, butuh pengendalian diri dan memahami diri sendiri sebenarnya, supaya tidak terjadi hal-hal yang bisa mengakibatkan, misalnya kita mengambil langkah-langkah seperti bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, ini kan kesehatan mental sebenarnya, Mak. Kita bisa tahu bahwa, orang-orang itu memiliki trauma, memiliki sebuah masalah itu dari cara dia berkomunikasi. Jadi saya percaya sekarang, gitu ya untuk, siapa siapa yang bertanya ini ya? Siapa bertanya ini ya? Dwi Antari gitu ya. Jangan percaya pada orang yang ketawa terus terbahak-bahak gitu ya. Ada yang tidak lucu juga dia ketawa. Dapat dipastikan bahwa, anak tersebut atau, seseorang tersebut dia memendam luka yang paling dalam, gitu ya. Jadi jadi ya kita tidak bisa, kalau mental itu, tidak bisa kita, ramalkan bahwa, "Oh orang ini berarti seperti ini." Kan namanya manusia ya, hati manusia itu seperti musim gitu. Jadi cepat sekali berubahnya.
apalagi musim di Papua ya, cepat sekali 15 menit terang benderang, 15 menitnya lagi udah hujan badai gitu. Jadi kita tidak bisa memprediksi bagaimana perasaan. Jadi kita harus punya teman sebenarnya. Teman itu entah pasangan, ibu, ibu ya kalau perempuan, kemudian teman-teman curhat dan lain sebagainya, atau bisa kita punya buku diary itu yang mungkin yang tidak relate dengan zaman sekarang, tapi itu efektif bagi saya. Saya punya satu diary yang saya bawa kemana-mana gitu ya, tapi tidak saya tuliskan secara mendetail, hanya bagian kerangka-kerangkanya, dan itu menyembuhkan saya. Daripada saya marah-marah gitu ya Mbak ya, kemudian saya tuliskan. Jadi gitu ya, kalau tanggapan saya itu adalah, dua manusia, misalnya perempuan dengan ibu yang tidak terjalin komunikasi dengan baik, gitu aja sih. Tidak terjalin empati yang baik, gitu. Itu, Mbak. Oke. Sedih banget ya, sempet rame juga di media Iya, sosial, mhm, khususnya nada ini. eee, Dan mirisnya itu komentar-komentarnya itu malah kayak banyak yang, "Nada aku ikut dong, aku iya, ikut juga," betul, gitu-gitu. Mbak. Dan itulah kekhawatiran saya jadi ini, Mbak. Jadi saya lagi berpikir, "Waduh, kalau saya menguliahkan anak saya di luar Bali gimana ya?" Waduh, jadi itu overthinking-nya membuat saya juga, ini ya, Mbak, ya, benar kata filsuf bahwa sebenarnya kita, harus tahu apa ya hal-hal yang ingin kita tahu. Jadi hal-hal yang tidak tidak ingin kita tahu ya jangan pernah untuk mencari tahu gitu, Mbak. Tapi kan muncul di media sosial itu, Mbak, mau tidak mau ya kepo gitu ya jadi seorang Iya. ibu. Waduh bahaya juga ini, paradoks ya. Oke, Mbak Sally kita lanjut ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari, Nikomang Desi Listia Dewi. "Selamat malam, sebelumnya perkenalkan saya Nikomang Desi Listia Dewi. Bagaimana cara mendidik anak dengan pola asuh yang baik tanpa menyakiti perasaan anak? Dan bagaimana caranya menasihati anak remaja laki-laki yang susah diatur?" Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Oke, Oh, baik, ini gimana Mbak perempuan. Uci? Ini perempuan-perempuan ya yang bertanya ya. Desi ya, bagaimana cara mendidik anak agar pola asuhnya itu, baik. Nah, saya kan sudah katakan bahwa tidak ada tips gitu ya. Kalau Anda ikut seminar gitu itu bullshit ya. Jadi tipsnya itu memang, tidak ada gitu, tapi yang paling penting yang dimiliki oleh seorang ibu atau ayah gitu ya, sebagai pendidik pertama dan utama itu adalah keikhlasan. Keikhlasan menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah, hal-hal yang bisa kita ubah, hal-hal yang bisa kita kendalikan, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah itu dengan membiarkan pokoknya mindset-nya sekarang anak-anak millennials itu ya Mbak ya, anak Gen Z gitu ya, oh bukan Gen Z lagi, zaman AI atau apa ya generasi sekarang itu sudah berubah. Jadi tidak ini ya Mbak ya, tidak orang tua seharusnya tidak punya satu pakem khusus, "Oh anak saya harus jadi ini." Tidak, yang penting, bagaimana anak itu bisa bahagia. Bahagia dalam hal menentukan tanggung jawabnya, menentukan pilihannya, dan lain sebagainya gitu. Jadi udah harus berubah karena anak sekarang semakin dikekang, semakin dia ingin, lari, dan ingin bebas dari pengekangan tersebut. Jadi itu, ikuti pola zamannya dan kita harus, benar-benar bisa melatih sebagai orang tua ya, bisa melatih misalnya sekarang zamannya itu, adalah terkait, game-game menarik atau apa gitu ya, orang tua harus ikut gitu supaya tidak istilahnya dibodoh-bodohi oleh anak gitu ya. Jadi saya juga memaksa, oh apa yang lagi game lagi tenar gitu, saya berusaha untuk menelusurinya. Padahal saya tidak suka game ya, Mbak, ya. Tapi demi saya menyelamatkan anak saya dari hal-hal yang tidak baik di game itu misalnya, ya saya harus pelajari. Maka kan, kayak Kominfo gitu ya, kalau tahu videonya tidak bagus, ya dia harus tonton dulu supaya bisa melihat apakah itu video bagus atau tidak untuk anak-anak. Jadi ya saya menyerahkan diri untuk saya mencoba dulu, oh kalau dibeginikan bagaimana, atau kalau di treatment seperti ini anak saya, ya seperti ini jadinya, begitu. Ya kemudian, eee
Bagaimana cara menasehati anak remaja laki-laki yang susah diatur? Nah, kembali lagi pada teori bahwa sebenarnya, otak, manusia, laki-laki berdasarkan, jenis kelaminnya ya, laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Nah, kalau anak-anak laki-laki itu kan memang kecerdasan untuk emosional dan lain sebagainya itu, kalau remaja dari, bayi, balita gitu ya, sampai remaja itu kan masih perkembangannya itu susah untuk diatur gitu ya. Tapi kalau perempuan kan memang sudah demikian, penciptaannya gitu ya. Nah ini harus dipahami oleh, ibu. Ibu, dan orang tua gitu ya, ibu dan ayah harus belajar juga, oh ternyata kalau anak laki-laki itu, treatment-nya ya harus, lebih besar dia diberikan, bermain gitu ya, bermain dengan mengedepankan rasa tanggung jawab. Nah itu peran ayah sebenarnya penting di sini. Misalnya permainan apa, permainan kalau saya sering, melibatkan anak saya itu dalam permainan, misalnya, ular tangga gitu ya, Mbak, ya. Dia harus menerima kekalahan, misalnya dia kalah dalam 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah gitu, dia harus berusaha belajar untuk menerima kekalahan, kemudian dia harus melawan pada kondisi-kondisi yang, sebenarnya penting untuk dilawan, kemudian bertanggung jawab, itu yang paling penting. Ya jadi laki-laki itu, kalau anak laki-laki itu harus lebih dekat, ke ayah dan kalau dia itu bayi atau balita, itu harus diajak untuk bermain, yang lebih kepada rasa tanggung jawab, rasa memiliki rasa, ingin berjuang dan lain sebagainya. Begitu, Desi ya. Udah siap. Kemarin aku juga sempet ini sih Mbak, apa, lihat ada salah satu video itu guru sampai nangis gitu loh. Karena saking bandelnya anak anak-anak yang diajarin gitu zaman sekarang, kayak bener-bener sampai nangis misek-misek gitu. Itu banyak Mbak kasusnya, Mbak, kan ada guru yang, banyak 3 kasus kalau nggak salah sekarang sedang, ini ya, sedang viral, bertema tentang guru dan siswa gitu ya. Itu guru seni budaya kalau tidak salah itu mohon maaf gitu ya kata-katanya sedikit ya dilukai gitu istilahnya ya, dilukai karena, sering katanya menasihati siswa tersebut. Kemudian ada juga yang ketahuan tidak sholat itu, guru diminta untuk membayar denda, kan banyak itu Mbak kasusnya. Nah, kenapa sebenarnya bisa terjadi demikian? Ya karena perubahan yang luar biasa, Mbak. Perubahan dalam arti sekarang kalau dulu kan ibu saya ya tidak bekerja gitu ya, Mbak, ya, dalam arti tidak bekerja kantoran ya, misalnya catering gitu ya sepenuhnya dia bisa bermain dengan anaknya gitu. Kalau sekarang kan dunianya itu seperti dunia material gitu ya, Mbak, ya, yang seharusnya bisa dikejar gitu, pikirannya seperti ini orang tua modernnya, "Saya harus bekerja, saya harus menabung, karena, anak saya harus disekolahkan yang baik," gitu ya. Bagaimana anak mau baik kalau inputannya di rumah ya cuman sesekali sama orang tua gitu ya, Mbak, ya. Padahal kan yang paling bertanggung jawab adalah orang tua itu sendiri. Nah, sekarang saya juga mengalami karena saya juga hidup di antara zaman perantara itu ya, Mbak, ya. Dulu kalau saya tahu, ayah saya gitu, saya, misalnya, ayah saya diadukan oleh guru gitu, "Oh, Mbak Uci ternyata gini-gini Pak, bolos," atau apa. Bukan gurunya yang dimarah, Mbak saya yang dikasih omelan gitu ya. Wah, kalau sekarang, "Wah, mana gurunya?" Wah, saya kasih, palu arit gitu ya. Ya gitu, Mbak. Jadi, ya saya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan guru dan saya juga tidak sepenuhnya menyalahkan orang tua gitu. Sama-sama tahu bahwa fungsinya adalah kita tidak bisa, apa, bekerja keras membanting tulang untuk menyekolahkan anak kita di tempat yang bonafit, kemudian eksklusif untuk, dididik secara moral dan karakter. Itu rasanya tidak mungkin gitu ya kalau di rumah itu hanya ketemunya pas, jam tidur siang atau makan malam. Makan malam pun jarang kayaknya, Mbak, ya, udah capek gitu semua tidur. Jadi, iya, kondisi-kondisi ini harus saling berempati, saling pengertian gitu ya, untuk menanamkan yang paling penting itu kan karakter sebenarnya, Mbak. Kalau anak-anak masih remaja, masih, masih SMA gitu masih bisa untuk dididik karakternya. Tapi kalau mereka sudah puluhan tahun gitu ya, maksudnya 20-an tahun gitu, udah menemukan karakter sendiri yang dia bentuk dengan sendirinya, gitu, Mbak. Aduh, Oke. kita bicaranya berat nih ya, makin malam makin berat nih. Ada lagi nih, Mbak, ya? Ya, Mbak Uci. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang bakalan kita bacain di sini ya. Kalau misal ada pertanyaan lagi, teman-teman bisa langsung DM
Ibu Suci dan, Bentang Pustaka, nanti kita bakalan jawab di situ. Oh ini Ada dari Nikadek Ernal Lestari. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya mohon izin bertanya, bagaimana cara kita terbuka kepada ibu kita jika ibu kita saja masih tertutup pada kita? Dan bagaimana cara kita bersikap kepada ibu kita kalau ibu kita bersikap seolah-olah ibu kita tidak pernah menutupi sesuatu, padahal kita sudah tahu sesuatu apa yang ibu kita tutupi. Sekian Ibu Suci pertanyaannya. Oh iya, Erna ya. Baik, saya langsung jawab ya, Mbak, ya. Eee, benar ya, Mbak, ya, kalau di Bali sendiri saya masih melihat bahwa, tidak banyak anak yang bisa mengungkapkan atau ibu juga ya, tidak bisa mengungkapkan secara langsung gitu,